Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika hari ini dengan materi penerapan gerak lurus dalam kehidupan. Ada beberapa bagian materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, besaran dalam gerak lurus. Yang kedua, GLB dan GLBB. Yang ketiga, penerapan GLBB. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, mengidentifikasi besaran dalam gerak lurus. Yang kedua, mengidentifikasi besaran dalam gerak lurus beraturan. Yang ketiga, mengidentifikasi besaran dalam gerak lurus berubah beraturan. Dan yang keempat, menganalisis gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Materi yang pertama, besaran dalam gerak lurus. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Yang kedua, perpindahan adalah perubahan posisi benda. Yang ketiga, kelajuan rata-rata merupakan jumlah jarak rata-rata yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Nah, ini adalah sebuah contoh untuk kita bisa membedakan jarak dan perpindahan. Misalkan seorang anak berjalan ke arah utara sejauh 3 km, kemudian ia berbalik ke arah timur sejauh 4 km. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh anak tersebut? Jadi jarak yang ditempuh oleh anak tersebut sebesar 7 km. Sementara untuk perpindahan dari posisi awal sampai dengan posisi akhir dicari dengan menggunakan persamaan Pythagoras sehingga diperoleh perpindahan sebesar 5 km. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung kelajuan rata-rata. Besaran yang keempat, kecepatan rata-rata merupakan besaran perpindahan rata-rata dibagi dengan waktu tempuh. Yang kelima, percepatan merupakan hasil bagi perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Nah, ini adalah persamaan kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T, atau sama dengan perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Yang berikut adalah persamaan percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 kurang V1 dibagi dengan T2 kurang T1. Yang berikut gerak lurus beraturan atau GLB. Ciri-ciri GLB yang pertama kecepatannya konstan atau tetap, yang kedua tidak memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Persamaan dari gerak lurus beraturan, di mana S sama dengan V dikali dengan T, dengan S sama dengan jarak dalam satuan meter, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Contoh soal untuk GLB, seorang pelari mampu berlari dengan kecepatan tetap 18 km per jam dalam waktu 10 menit. Berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tersebut? Diketahui V sama dengan 18 km per jam dirubah dalam meter per sekon sehingga diperoleh 5 meter per sekon. Yang kedua, T sama dengan 10 menit dirubah dalam sekon diperoleh 600 sekon. Ditanya jarak sehingga besarnya jarak sama dengan V dikali dengan T sama dengan 5 meter per sekon dikali dengan 600 sekon sama dengan 3000 meter. Yang berikut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ciri-ciri GLBB, yang pertama percepatannya konstan atau tetap, yang kedua kecepatan berubah secara beraturan. Persamaan dalam GLBB ada 3. Yang pertama VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A kali T pangkat 2. Yang ketiga VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2 kali A kali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, T adalah waktu dalam satuan sekon, S adalah jarak tempuh dalam satuan meter.
Yang berikut jenis-jenis gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, GLBB dipercepat. Ialah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan. Atau dengan kata lain, benda mengalami percepatan yang konstan. Yang kedua, GLBB diperlambat. Ialah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan percepatan yang berkurang secara beraturan, atau bisa disebut juga benda mengalami perlambatan yang konstan. Sehingga kita bisa lihat kembali pada persamaan GLBB ada tanda plus minus. Nah, kapan kita bisa menggunakan tanda positif? Kapan kita bisa menggunakan tanda negatif? Nah, tanda positif digunakan ketika benda itu mengalami GLBB dipercepat. Sementara tanda negatif digunakan ketika benda mengalami GLBB diperlambat. Kita langsung perhatikan ke contoh soal GLBB. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan sebesar 72 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti? Diketahui V0 sama dengan 144 km per jam dirubah dalam meter per sekon, sehingga diperoleh 40 meter per sekon. Yang kedua, A sama dengan 72 km per jam dirubah dalam meter per sekon diperoleh 20 meter per sekon. Sementara untuk VT-nya sama dengan 0 karena benda atau mobil tersebut berhenti. Sehingga dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 dikurangi A kali T, kita dapat bisa menghitung waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut sebesar 2 sekon. Sehingga besarnya jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan S sama dengan V0 dikali T dikurangi 1/2 kali A kali T pangkat 2, di mana diperhatikan bahwa di sini digunakan tanda negatif karena mobil tersebut mengalami perlambatan. Sehingga besarnya jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut sebesar 40 meter. Yang berikut penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Contohnya, buah jatuh dari pohon. Nah, ketika buah jatuh dari pohon, buah tersebut tidak memiliki kecepatan awal, sedangkan percepatannya searah dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga untuk menghitung kecepatan akhirnya, kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan G dikali dengan T, atau VT sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Sementara untuk menghitung waktunya, kita bisa menggunakan T sama dengan akar dari 2 kali H dibagi dengan G. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah, contohnya kita berdiri pada ketinggian tertentu, kemudian kita menjatuhkan sebuah bola. Nah, kita bisa menghitung kecepatan akhir dari bola dan juga ketinggian dari bola tersebut. Yang berikut gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, contohnya kita melemparkan bola. Nah, untuk persamaan gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas persamaannya sama. Yang berbeda di sini hanya tanda positif dan tanda negatif. Tanda positif pada gerak vertikal ke bawah karena arah percepatan dari bola tersebut searah dengan percepatan gravitasi bumi, sehingga bertanda positif. Sementara gerak vertikal ke atas, yang tadi contohnya kita melemparkan bola ke atas, arah dari bola tersebut berlawanan arah dengan arah percepatan dari gravitasi bumi, sehingga bertanda negatif. Nah, di mana V0 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya 9,8 atau 10 meter per sekon pangkat 2, H adalah ketinggian dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon.
Baik, materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan ada latihan soal yang siswa-siswi harus kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk siswa-siswi semua. Terima kasih. Salam.